Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizky Nifsi Ramdini Magister Sains serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mbak Mia, Mbak Desi, Mbak Ayu, dan Mbak Ingrid. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang solvetasi yang akan disampaikan rekan saya kepada Mbak Mia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, pengertian dari ekstraksi itu sendiri adalah proses pengambilan atau pemisahan suatu zat atau komponen dari campuran dengan menggunakan metode tertentu. Metode ekstraksi umumnya melibatkan pelarut atau agen ekstraksi untuk menarik zat yang diinginkan dari matriks campuran. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti kimia, farmasi, dan industri makanan untuk memisahkan dan mengisolasi senyawa tertentu dari bahan alam atau sintesis. Nah, definisi dari Soxhlet atau secara lengkapnya ekstraktor Soxhlet adalah peralatan laboratorium yang diciptakan pada tahun 1879 oleh Franz von Soxhlet. Alat ini awalnya dirancang untuk ekstraksi lipid dari bahan padat. Biasanya ekstraksi Soxhlet dilakukan jika senyawa yang diinginkan memiliki kelarutan yang terbatas dalam suatu pelarut dan ketidakmurnian tidak larut dalam pelarut tersebut. Ekstraksi Soxhlet dan sementara pelarut secara efisien dan terus-menerus didaur ulang untuk melarutkan bahan yang lebih besar. Penemu Soxhlet seorang ilmuwan pada tahun 1879. Alatnya nyawa dari dengan menggunakan pelarut cair yang dipanasi secara kontinuas. Ya, kepada Mbak alat Soxhlet adalah untuk mengekstraksi senyawa yang larut dalam pelarut dari sampel padat. Proses melibatkan berikut. Yang pertama, sampel padat ditempatkan dalam tabung labu berisi pelarut dipanaskan dalam labu hingga mendidih menghasilkan uap yang melakukan memisasi kembali dan kemudian menarik sampel diinginkan dari sampel padat saat melewati sampel. Kemudian cairan yang jenuh dengan senyawa-senyawa yang diinginkan turun kembali berisi pelarut melalui gravitasi. Yang terakhir, proses sirkulasi pelarut panas dan pendinginan berlanjut larut dari sampel padat dengan minimal kehilangan pelarut dari dan hasil syarat pelarut solvetasi. Pelarut yang menguap, contohnya heksan, ether, petrometilorida, dan alkohol. Yang kedua, titik didih pelarut rendah. Yang ketiga, pelarut tidak menginginkan yang sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi polar atau non-polar. Kembali ke moderator.
Baik, selanjutnya kepada Mbak Ingrid, dipersilahkan. Kelebihan dari fermentasi, jumlah sampel organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali, sempurna karena dilakukan berulang-ulang, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Kekurangan dari alat solvetasi harus dilakukan identifikasi setelah penyaringan dengan menggunakan reaksi Mayer, N.A. Wagner, dan reagen-reagen lainnya. Tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Next. Selanjutnya, kesimpulannya, prinsip dasar Socrate adalah penyaringan yang berulang-ulang atau continue, sehingga hasil yang diperoleh sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Maksud dari penyaringan berulang-ulang adalah pertama memanaskan pelarut, selanjutnya uap dari pelarut akan naik menuju kondensor melalui pipa F. Pada kondensor ini, uap larut akan didinginkan dan akan terkondensasi, akan memisahkan komponen sampel dan menuju ke sifon. Jika pipa sifon telah penuh dengan pelarut, maka pelarut akan kembali ke labu alas bulat. Proses ini disebut satu siklus. Siklus ini akan terjadi berulang-ulang. Semakin banyak terjadinya siklus, maka proses pemisahan akan maksimal. Proses pemanasan dihentikan pada saat warna pelarut berubah menjadi bening pada timba. Next. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.